Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 23119. Dengan rekan saya ada Jamil dengan NIM 23 ya, yang terakhirnya 62, terus Rizky Denny yang terakhirnya 60. Sini saya akan menjelaskan tentang coding pada menggunakan single perceptron dengan Python keras, dengan library Python keras. Sini kita soalnya tabel logika N 2 inputnya ada X1, X2 yang dimana 111, 100, 011 dan 000. Terus sini kita jangan lupa import library kerasnya dan import nampinya library keras ini untuk model ini kita, terus nampi ini untuk matrix atau array. Habis itu kita ngebuat modelnya, model keras sequential, keras.layer.dance unit 1 sama input shape 2. Ini di sini kita membuat model sequential atau model berurutan. Dan itu layar neuronnya penuh, full connection. Dan unit 1 itu artinya hanya ada satu neuron outputnya. Untuk input shape 2 itu ada model menerima dua input, misalnya X1, X2 ini teman-teman ya. Dan itu terus habis itu udah dijalankan nih. Terus habis itu kita set datanya. Untuk data ininya data latihannya ini setiap baris berisi dua, yang dimana itu X1 dan X2. Ini termasuk kombinasi tabel logika N. Ini ya, ada 11, 10, 01, 00 ini teman-teman. Terus untuk tabel XS-nya ini, data keluarannya ini, dia itu tabel-label atau targetnya hasil dari operasi logika N. 11 sama dengan 1, 10 sama dengan 0, 01 sama dengan 0, 00 sama dengan 0. Ya, teman-teman. Terus itu kita menampilkan arsitektur awal modelnya menggunakan model Dodge-Mary ini teman-teman. Kenapa parameternya ada 3? Karena jangan lupa ya, single perceptron itu membutuhkan bias untuk bobot-bobot yang kosong, yang tidak ada bobotnya. Jadi itu fungsi dari bias ya. Terus di sini kita latih modelnya dengan menggunakan dengan mengambil semua bobot dan bias dari model tersebut. Terus kita menampilkan bobot awal modelnya. Habis itu kita training menggunakan model fit dengan kita masukin tadi data latihannya sama data target, label targetnya dengan epoch 1000, yang dimana model ini yang kita buat dia melakukan 1000 kali pengulangan teman-teman. Habis itu di sini kita tes datanya ya. Ini NP-array 11 model melakukan prediksi 0, berarti benar ya ini ya, hasilnya 0. 11 itu sama dengan 0. Kita lihat ya logikanya tadi, rumusnya ya. Nah, sama dengan 1. Aduh, berarti ini salah ya. Coba kita training ulang. Tunggu dah ya teman-teman. Emang gitu lama 1000 kali. Tunggu dah. Terus sembari kita lanjut, kita ini dulu ya, kan ini kita tes datanya ya. Jika yang kita uji dia datanya satu-satu, harusnya ini dia itu harusnya satu titik sekian. Ini kita ini melakukan prediksi menggunakan model yang udah kita latih. Kayaknya model saya yang sebelumnya itu jelek dah. Sorry. Terus habis itu wake sama dengan model.get underscore wake ini, dia itu mengambil bobot wake dan bias terbaru dari model kita. Terus habis itu biasnya ini dilakukan setelah training untuk melihat hasil pembelajaran dari AI kita. Terus ini wake ini untuk menampilkan bobot dan bias modelnya. Tunggu dulu habis sampai selesai. Biar enak nih. Ini 700. Nggak maaf, betul. Maaf ya, emang gitu dia kalau training. Namanya juga belajar. Saya juga belajar ini. Ratus ya. Teteret tambah backsoundnya. Maaf ya kalau ada yang ngomong di belakang itu, emang setan ya yang ngomong-ngomong sendiri itu berdua itu.
Maaf kalau ribet ya teman-teman. Ini masih tunggu sampai 1000 kali. Udah jadi orang Sumbawa lagi. Oh ya lama juga ya. Jadi males nunggunya nih. Set dah. Dokter tidaklah pasti banyak penghasilan. Coba tes ya, prediksi 1. Oh ya sama aja, hasilnya 0,7 tapi ya mendekati 1 lah. Berarti emang modelnya jelek ya, masih jelek ya. Ya 0. Coba kalau 0 ya 0 harusnya. Ya. Oke, selanjutnya kita ke tugas kedua teman-temannya dengan tabel data seperti ini. Jangan lupa import modelnya sama kayak tadi ya, dengan menggunakan optimizer SGD. Ini digunakan untuk metode belajar untuk update bobotnya. Dengan loss ini kita menghitung prediksi errornya ya, sama kayak tadi juga. Terus kita latih 1000 ya, ini lama juga sih, cuma lanjut aja ya. Habis itu kita tes datanya ini teman-teman, data mirip-mirip seperti tadi. Habis itu ya selesai. Mungkin segitu saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dan lain-lain, saya mohon maaf. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.